Dari awal gara-gara stroke ternyata impact dari kejadian tersebut banyak hikmah yang bisa diambil jadi pelajaran ya. Maksudnya kita juga dengernya, ternyata emang orang nyangka jadi public figure tuh serba enak gitu ya. Gitu. Ternyata ujiannya kan nggak pernah tahu ya. Gue tahu kondisi gue ini bukan penyakit biasa menurut gue. Walaupun gue nggak tahu ya ini, tapi gue waktu itu udah kepikiran, walau alam mungkin gue bisa jadi nggak pulang lagi ke rumah. Dan gue, alhamdulillah pada saat waktu gue sakit, itu gue ngobrol sama temen gue bilang bahwa Gi, apa yang lo mau itu di dunia inilah selama lo hidup lah, belum tentu juga akan tercapai. Lo usaha, lo pinter, lo powerful dan lain sebagainya, belum tentu. Lo jangan sesalin kalau itu nggak kejadian, walaupun itu hanya sekedar lo melangkah katanya gitu. Karena pada saat lo belum lahir sekalipun, itu udah ada tuh suratannya kayak gitu. Itu yang nggak bisa ditolak sama lo. Lo nih sakit nih katanya, kejadian stroke katanya gitu. Lo hindarin, lo makan sehat, lo olahraga dan lain sebagainya. Allah pengennya begitu. Kejadian tetap katanya lo di tahun dan juga tanggal yang sama kejadian juga. Oh iya. Baik lagi. Iya lo harus ikhlas kali. Iya. Nyambung lagi sih. Nyambung lagi ya. Oh iya. Jadi ibaratnya waktu itu lu padahal hanya menjalankan tugas profesi, kemudian dekat dengan orang-orang baik, hadiahnya lu berangkat haji. Iya deh. Maksudnya kayak begitu gitu. Maksudnya itu kodenya sih udah gamblang banget sih ibaratnya kayak gitu kan. Gua masih inget ada ceramah ya dari Ustadz. Kalau kita mau menjadi apa, itu bergaulah dengan orang yang diinginkan lo. Contoh soal lo mau jadi rampok, bergaul sama rampok. Jadi deh, pelajaran rampoknya masuk ya. Iya kan? Referensi dapat ya. Bener kejadian tuh. Lo mau jadi penjahat, lo akan bergaul sama yang jahat. Lo mau jadi pintar, lo bergaul sama orang yang pintar kan. Lo mau jadi baik, lo bergaul sama orang yang baik gitu. Nah kebetulan alhamdulillah waktu itu lingkungannya baik semua kan. Bener juga lo kejadian. Iya bener. Kayak lu temenan sama apa? Orang bilang tuh pedagang minyak wangi. Iya. Lu bakal wangi juga kan? Iya bener. Bener. Paling tidak kecipratan lah ya. Kecipratan. Itu kayak kemarin belum lama gue ke Jordan tuh. Gue ke goanya Al-Kahfi tuh kan. Yang pada tidur kan. Itu kan itu anjing itu kata itu binatang masuk surga kan. Satunya anjing masuk surga gitu kan. Kalau gue pikir kan anjing kan banyak yang menajiskan ya. Ini binatang yang najis sih ibaratnya gitu. Liurnya segala macam gitu ya. Dia aja masuk surga karena ngumpul sama orang soleh. Lah kita manusia mau masuk surga cuma dikasih kode gitu doang. Lu ngumpul aja sama orang soleh. Iya bener. Ibu gak seberapa tapi ya minimal kan nanti mereka masa kita gak keajak sih kan gitu. Bener. Iya bener aja gue ngeliat. Oh iya bener juga ya. Ini kodenya kayak gini nih ya. Menarik tuh. Tapi memang ya kalau memang hal-hal kayak gini bisa lo dapetin di umur yang lebih muda, itu akan sih lebih maksimal. Cuma nggak pernah ada kata terlambat bro. Iya betul, karena suratannya kayak gitu kan. Kebetulan kita di umur segini baru mungkin ya dapat hal-hal kayak gini gitu. Tapi bagi gue sih alhamdulillah karena memang udah suratannya begitu. Iya kan? Iya, maksudnya untungnya di tegurnya kita masih hidup gitu. Iya, maksudnya diingetinnya masih hidup gitu kan. Ada juga. Bener. Ada juga misalnya ya kalau dengar kajian istidraj gitu, lu dapat gampang banget, uang dapat gampang banget, fame dapat gampang banget, semua dilancarin segala macam, semua lancar, semua dikasih. Orang yang sampai yang ibadah, kok gua ibadah tapi dia nggak ibadah lancar-lancar aja. Dia orang akan sampai mikir gitu, tiba-tiba selesai. Iya gitu kan. Bener. Nah, ya untung kan maksudnya masih mending kadang-kadang kita ada cobaannya, masih dikasih waktu. Bener. Sebenarnya paling mahal harta tuh waktu berarti ya. Paling mahal ya waktu mungkin. Iya, cuma juga hari ini dapat 200 miliar tak. Maaf, besok Bapak mati ya. Enggak, boleh enggak tuh 200 juga bayar lagi kan ngomong gimana sih kalau bisa minta maaf lah. Pengen uang segitu banyak gitu ya, dibayar langsung kontan tuh misalnya. Allah bayar deh. Tapi ya sejam deh gue kasih kayak gitu tiba-tiba ditarik gitu. Nggak kepake juga tuh. Duitnya sih tetap lo punya, tapi nyawa lo. Itu kan nggak bisa. Aduh, tapi ya ini emang kadang-kadang butuh sebuah proses ya untuk ibaratnya nemuin itu, dan kayaknya ya seru juga untuk kemudian kayak gua ngeliat gini.
teman bokap temen lu itu tuh saat itu berarti kan dia spending jatuhnya ya kan, dia spending, beliau tuh spending untuk itu, ibaratnya dia nggak tahu itu akan dia tuai lagi kapan gitu. Maksudnya dengan memberikan lu free waktu itu kan. Lu cerita di sini ini kan sebuah pahala inspirasi nih. Iya. Dia pahalanya masih dapat loh. Jadi bukan lagi Ri. Dia tuh lagi investasi cerdas di bidang pahala menurut gua ya. Ri, kalau gue sih ngelihatnya beliau itu rezekinya itu tumpah itu karena kebaikannya dia. Karena karena beliau itu adalah ya kebetulan gue juga baik sama beliau. Yang waktu pas gue sakit keluar dari rumah sakit, gue dibawa ke satu pengobatan dan akhirnya gue bisa gerak lagi ini motorik gue tuh udah mulai bisa ini, salah satunya gara-gara dia. Masya Allah Ri. Tapi memang gini, kalaupun hari itu gue sebutin aja ya namanya, nggak apa-apa ya? Nggak riak kan kayak gitu? Enggak, tergantung niat itu mah gue bisa jatuh ya. Namanya Omul. Jadi si Omul ini waktu itu ngedengar gue sakit, dia langsung WhatsApp apa telepon gue lupa lah. Dia tahu bahwa gue serangan, dia cuma ngomong gini, Gi, kamu jangan down. Om pulang dari Bandung, kamu Om bawa ke ada satu pengobatan yang di gitu ya di kota itu. Dan karena memang waktu itu dasarnya dia nyaksiin pakai mata kepala sendiri ada orang yang datang hari itu pakai kursi roda 10 hari berturut-turut, terus terapi di situ. Hari ke-10 dia bisa berdiri dan juga jalan. Mungkin jalan tuh bukan jalan lari dan lain sebagainya, tapi dia udah bisa bergerak lah, progresnya kelihatan. Akhirnya dia bawa gue ke sana. Gue waktu itu ya udah atas nama ikhtiar aja gue. Udah gue jalanin. Masya Allah Ri. Pas gue dibawa ke sana, gue betul dikasih tahu bahwa ini akan kita lakukan terapi ini 10 hari berturut-turut. Kamu nggak boleh ada yang miss ya, 1 hari pun. Oke. Pas gue hari itu kita janji ya, hari itu kita akhirnya terapi. Hari pertama tuh ya, jam 9 pagi gue datang, jam 10 selesai. Itu hari Jumat, gue lupa itu bulan apa. Pulang dari situ gue ke rumah temen gue itu. Gue nebeng untuk Jumatan. Gue tarik mundur sedikit sebelum gue berangkat ke sana. Pas subuh gue sholat, takbirnya gue tuh gini Ri, Allahu Akbar. Yang kirinya gue tarik, ya kan. Nah balik lagi kita ke si tadi pas gue pulang dari sana, gue mau sholat Jumat. Pas sholat Jumat ya kan, gue didudukin di bangku bakso lah gitu. Terus dia gitu, kita mau sholat, tiba-tiba kan Allahu Akbar, ngangkat bos. Masya Allah. Hari pertama Ri, tandanya kan emang menurut gue Allah ridhonya gitu. Dan di hari pertama itu gue dikasih kesempatan lah. Gue waktu itu berpikir ya Allah, alhamdulillah nih kayaknya gue masih ada kesempatan nih untuk pengen bisa sembuh lah gitu. Disitulah semangatnya gue mulai muncul. Makanya gue yang langsung, wah bismillah nih, Allah masih ngasih kesempatan buat gue, karena kan ini tujuannya juga buat istri dan juga anak-anak. Harusnya tujuannya memang ke gue juga sih. Tapi kan karena kita namanya orang tua ya gitu ya, pengennya supaya gue bisa melakukan aktivitas lagi untuk istri, anak-anak gue dan juga orang tua gue lah gitu. Insya Allah bismillahnya gue niatnya kayak gitu. Ya udah akhirnya gue semangat tuh untuk berobat di situ. Hari pertama, hari ketiga lagi gue berobat di situ, gue ketemu juga satu akupuntur. Nah di akupuntur itu progresnya detik itu juga Ri. Masya Allah, tangan gue begini, gue bisa ngeliat gelas. Masya Allah. Ya teman-teman, gini tuh nikmat banget. Bener nih, bisa begini nggak ngeliat tuh ternyata nikmat tuh, bayangin tuh. Ya untuk yang kena stroke begitu aja nikmat kan. Wah, selama ini kita begini sambil marah-marah, gue gimana cara jaga, begitu. Padahal kita lagi dikasih nikmat ya. Setuju banget. Allahu Akbar. Gue untuk bergerak itu tuh bukannya begini Ri, bergerak itu tuh karena kiri yang kena. Oh, harus gini Ri. Itu pas yang gue di akupuntur itu, tangan gue bisa ngangkat gelas yang berat. Ngegelas itu tuh gelas yang ada di warung-warung, yang kaca tau kan? Itu kan berat dong. Terus diisi air, tangan gue bisa begini. Masya Allah. Itu sebuah progres. Kun fayakun, itu yang gue bilang. Ya Allah. Gue ngomong begini
gue minta maaf, ini gue bukan ria. Cuman karena bagian mana yang ria? Gue takutnya ada orang yang berpikir seperti itu, karena gue takutnya ada aja kan, kita nggak tahu ya. Tapi maksud gue berdasarkan pengalaman yang gue alamin. Iya kan, kita nggak bisa kontrol hati orang, Bro. Yang ada dari sendiri kan. Ya, ibaratnya kita nggak bisa bodoh amat orang mau judgement kayak gimana kan. Yang penting kitanya dalamnya nggak gitu kan gitu. Dan cerita lu ini justru sebenarnya gue rasa nih banyak yang ngalamin. Banyak. Ada orang yang kepentok masalah bukan 1-2 orang, jutaan, Bro gitu. Gue juga pernah ngerasain itu, temen-temen gue juga pernah ngerasain itu. Semua pengusaha pernah ngerasain posisi itu. Tapi ada yang jatuhnya kemudian stres, ada yang jatuhnya dipasrahkan tinggal itu tuh. Ini kalau gue rasa sih ya, pada saat lu deket sama orang-orang soleh, lu dapet solusi-solusi kebaikan. Iya, insya Allah. Tanpa mereka nggak kepengen return apa-apa dari lu sebenarnya. Iya betul. Ngapain? Tapi bagi gue ada orang ini gini. Lo sama gue, gue berharap return dari lo tuh ada. Gue jujur ya. Gue kalau misalnya ketemu sama temen, apalagi temen baik, gue pasti akan nyuri sesuatu dari lo. Yang akan bukan gue curi, tapi ambil kebaikan gitu ya misalnya. Kalau ada gitu ya. Ilmu pengetahuan itu pasti gue akan. Itu pasti tuh. Karena gue tahu kayak lo nih, kita berteman lama. Lo tuh punya kelebihan-kelebihan yang gue gak punya, tapi gue bisa pelajarin. Itu yang gue ambil. Dari dulu gue cara bergaul gue begitu. Tapi kan gue itu kan gak haram. Maksud gue tidak merugikan juga. Lo itu kan ada di mana-mana gitu. Setuju, tapi maksud gue return bukan dalam arti materi gitu loh. Kecuali ini gue misalnya pinjam duit lo deh, atau gue minta duit lo gitu. Terus gue nggak balikin, itu gue memanfaatkan lo. Kan? Tapi kalau ini bagi gue sah aja, setiap orang itu memang mengharapkan sesuatu. Apalagi kita ngobrol sama Ustadz, kali deh kita cuma dengerin doang. Iya, ya ilmu kan berarti kan yang didapatkan. Iya. Ya itu maksudnya gini, ada yang orang merasakan rezeki itu cuma materi, ada. Iya kan? Lu misalnya gini, wah bang, gua rugi hari ini. Aduh, dia marah, gimana sih tuan ini? Gua hari ini rugi, gua usaha mentok gitu. Ibaratnya, lu nggak lihat keluarga rukun, punya sehat, itu kan rezeki ya menurut gue ya. Kadang-kadang orang mikir kalau rezeki itu ya nominal yang ke transfer ke lu, masuk ke rekening kan ya, ada kan, ini maksudnya angka dong yang dipikirin. Jadi kalau gua kenal sama lu berapa nih gua bisa ambil, ada kan gitu kan. Tapi ada juga orang-orang ikhlas yang ketika lu temenan, apa yang bisa gua solusiin ke dia gitu. Iya. Kalau sih insya Allah gini, Ri, gue tuh adalah sama temen gue misalnya kayak gitu tuh, apalagi kalau misalnya kayak taruhlah misalnya, karena gue udah punya pengalaman sebelumnya gitu. Misal lo ngajakin gue bisnis gitu kan ya. Gue pengennya dari awal tuh yang didorong duluan itu adalah silaturahmi, Ri, bener menurut gue. Ya, karena bagi gue investasi gue yang paling utama itu lebih ke arah situ. Untung rugi atau untung siapa yang nggak mau. Pada saat waktu kita partneran, kita berdua pasti pengen untung, Ri. Kalau kita jadi partner, pengen untung tuh jelas. Tapi kadang-kadang orang tuh targetnya lebih kepada untung materi doang. Materinya. Makanya gue selalu bilang nih sama teman-teman gue, kalau misalnya kita mau mulai sesuatu, kalau ini kelihatannya potensi untuk merusak silaturahmi kita, mendingan jangan nih, Bos. Bener gak sih? Lo mati nggak dapet doa ntar. Iya. Lah kita doanya doa kita juga belum tentu nyampe. Kenapa gue berpikirnya ke arah sana terus? Sorry nih, agak sedikit ini ya. Keluar jalur dulu. Gue pengen nanya sama lo, pernah nggak lo pamit sama anak-anak lo? Pamit apapun. Yang lo tangkap aja. Pamit lo pernah nggak? Pamit mau pergi lo pernah? Kalau gue sama anak gue, bahkan gue suka ingetin suatu saat pipi tuh nggak akan ada lagi gitu. Selalu gue ingetin maksudnya tuh, anak-anak lu siap harus jadi mandiri karena ini nggak selamanya nih gue ada di sini, nggak selamanya terfasilitasi. Dialog aja gitu kan. Gitu kan. Gue pamit nih. Apa? Gue pamit. Waktu gue waktu gue serangan gitu kan. Terus kan gue nggak mau dirawat sama dokter, ya kan. Terus gitu gue minta pulang lah. Ya bini gue terpaksa dia harus tanda tangan dong sama rumah sakit. Jadi tapi dokternya bilang sama gue, sama bini gue, oke bu, bolehlah pulang, dia bilang gitu. Tapi kita buat ini nih perjanjian.
kalau bapak nanti di rumah itu sering-sering dicek tensi, dia begitu. Kalau tiba-tiba tensi naik, nggak ada cerita harus dibawa ke rumah sakit, harus dirawat, dia begitu. Dan itu kejadian malamnya gue tidur jam 2 pagi, gue mau lagi ke belakang lah gitu ya. Itu sama bini gue langsung di tensi dulu. Tensi gue, wih, prestasi itu. Kenapa? Berapa bos? Tensi lu berapa? Ranking tinggi. Ranking tinggi. Wow, 2 anak cukup, yoi. Lu di ini rooftop dong. Yoi. Tapi gak berasa apa-apa nih. Emang bener tuh, itu yang namanya bahaya kayak gitu tuh. Terus di gitu bawahnya juga 100-an nih kayak gitu. Itu akhirnya udah nggak ada Mbak Bibu sama bini gue, dibawa mau kita diajak ke ini. Ya udah ambil baju, dia udah nyiapin baju dan lain sebagainya. Berangkat gue mau ke bawah, kan gue tidur di atas, ngelewatin kamar anak gue. Anak gue masih tidur. Sebentar gue bilang gitu. Ngapain sih? Kan bini gue sama pah gue tuh gitu. Bentar. Di situ gue pamit sama anak-anak. Oh, iya. Pamit. Gue mau pamit. Karena apa? Gue tahu kondisi gue ini bukan penyakit biasa menurut gue. Walaupun gue nggak tahu ya ini, tapi gue waktu itu udah kepikiran, walau alam mungkin gue bisa jadi nggak pulang lagi ke rumah. Pamit gue, anak-anak gue nggak bangun, gue cuma ciumin satu-satu, ayah pamit ya. Masya Allah, makanya gue suka ngomongnya masalah itu gitu loh. Maksudnya sekarang ini ya, karena bener aja tuh. Lo sama nyokap lo aja atau sama orang tua lo aja jangan lo ngomongin masalah kematian deh. Karena apa? Jangan berpikir bahwa umur lo di atas mereka, gini deh, sama anak lo lah. Jangan lo berpikir umur lo di atas mereka, lo akan dipanggil duluan. Bisa jadi orang yang umurnya jauh lebih muda itu bisa dipanggil duluan. Itu yang juga terjadi sama kita kan. Lah gua sama nyokap gua aja kan tuan nyokap gua jauh. Lah penyakit yang mampir, yang penyakit kayak gini, mampirnya ke gua duluan. Bukan ke gua duluan, amit-amit jangan sampai mampir ke nyokap gue. Tapi itu pun mampirnya ke gue. Semua orang punya takdirnya masing-masing. Jalannya udah dipikir sini. Pamit tuh gue. Nah balik lagi tuh yang pada saat masalah pamit itu, kenapa gue ngomongnya masalah itu, gitu loh. Sebelum terlambat. Tapi emang iya, memang perlu kita ingatkan juga sih bahwa ya semua pasti akan ketemu itu kan. Cuma kalau kita nggak ingat bahwa kita akan dipanggil, lupa gitu. Wah, tenang aja. Kita mah lupa, pasti akan lupa terus. Maksudnya besok juga masih hidup kan gitu kadang-kadang gitu ya. Nah, gue memang ngebiasain kan anak-anak gue bahwa lagi ya pasti akan fun lah di hidup mereka nih. Masih muda kan? Iya. Wah gitu, tapi ntar meninggal juga gitu. Cuma masalahnya nggak mesti yang dulu meninggal bokapnya, bisa juga anaknya kan gitu. Iya, nah, itu yang memang harus ditanemin. Waduh, luar biasa nih. Thank you banget nih ini. Ini ngobrolnya dari awal gara-gara stroke, ternyata impact dari kejadian tersebut banyak hikmah yang bisa diambil jadi pelajaran ya. Maksudnya kita juga dengernya, ternyata emang orang nyangka jadi public figure tuh serba enak gitu ya. Gitu. Ternyata ujiannya kan nggak pernah tahu ya, gitu ya. Maksudnya kan ada momen-momen di mana gitu. Iya. Pada saat dapat duit banyak, kemudian diapain ya? Akhirnya investasi gitu tempat salah. Gitu kan? Iya. Jadi kadang-kadang gue pikir orang yang pendapatannya sedikit atau pendapatannya banyak, belum tentu yang pendapatan sedikit itu kurang bahagia dibanding kita kan? Iya. Siapa dia nggak perlu mikir stresnya gitu. Bener. Waduh, jadi banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Ini masya Allah luar biasa. Katanya Ustadz kan gitu ya. Sebenarnya orang yang mungkin dia dapat kedudukan tinggi, harta yang banyak, itu kan sebenarnya pertanggungjawabannya lebih berat daripada orang yang nggak punya apa-apa lah gitu. Iya. Yang penting ibadahnya benar gitu loh. Pada saat waktu di kuburnya itu pertanyaan itulah yang akan ditanyain. Oke, uang yang lo pakai dapetnya dari mana, terus digunakan untuk apa? Sementara kalau orang-orang yang mungkin pendapatannya sedikit dan lain sebagainya, ya paling buat ibadah, ibadah istri. Simpel aja. Bener. Kayaknya ini kayaknya jalan lewat surga tuh lebih lancar ya udah. Bukannya kita nggak mau berduit. Kayak gue gini, dengar dari Ustadz gini, kan kita beberapa kali ada step kehidupan ya. Ke dunia ini kayak cuma lewat kayak minimarket katanya. Minimarket kita nggak bakal lama kan, mampir doang kan. Oh, iya. Lu ngambil banyak, di kasir pasti lama, bener nggak? Iya kan? Lu ngambil doang, lu balikin lagi. Lu lewat aja di kasir kan gitu. Iya kan? Nggak, gue ambil tapi udah gue kembaliin lagi. Gue dapat duitnya tapi gue udah manfaatin buat masyarakat. Gak gue bawa gitu. Lu ambil dikit tuh tanyanya dikit, ambil banyak, ya lu lama di kasir. Ya kan gitu. Kan lu cuma lewat doang. Oh, bener juga tuh saat dalam hati gua.
Aduh, banyak banget hikmah ya di sini saya dapetin ya. Iya. Luar biasa. Kadang-kadang gue juga dengar kadang-kadang kita stres sama pekerjaan karena kita terlalu fokus sama hasil bukan effortnya. Padahal yang dinilai dari pahalanya tuh effortnya. Kalau capeknya gitu ada pahala, tapi ngerasa, nggak dapetnya karena gitu kan. Yang masuknya kan kita pikir kan, tapi manusiawi itu juga. Manusiawi. Soalnya emang duit itu bukan segalanya, tapi segalanya pakai duit. Bener sih. Bener, realistis aja kan gitu ya. Tapi memang gitu dari sekarang gini aja deh. Gue alhamdulillah ya. Sekarang ya boleh dibilang nih beberapa waktu kebelakangan gue lebih happy lah gitu ya. Karena gue mikir ya udah gue pakai konsep itu aja deh. Gue ikhlas, gue nunggu ridho Allah aja. Bersyukur aja gitu. Jadi kalau misalnya gue ngelakuin sesuatu yang gue jalanin sekarang ini bener-bener yang ada di depan mata karena itulah ridhonya Allah ada di situ gitu loh. Jadi ya gue yakin aja memang kalau yang gue dikasih di depan mata ini ridhonya Allah yang pasti insya Allah udah jadi barang halal. Barang halal gitu. Iya, ya maksudnya ya berarti walaupun dalam keadaan nunggu ridha Allah tapi ikhtiar jalan terus gitu kan. Ikhtiar jalan terus. Pengen kaya ya ikhtiar terus. Iya terus harus sama masih napas ya. Aduh, ini keren banget obrolan kita ya, nggak nyangka ya seorang host Indonesian Idol. Gua ngeliat dia, aduh hampir semua TV ada, sampai TV rusak juga ada dia dulu. Aduh, dia sama dia. Kita pernah di zamannya Kalau gua kan di satu channel doang bro. Bro kagak gitu kali. Abis itu baru keluar setelah kontrak selesai. Kalau kan semua dia lagi, MC dia lagi. Itu kan strategi marketing. Iya. Aduh, makasih Niki ini untuk namanya hikmahnya. Mudah-mudahan gak kapok. Mudah-mudahan kita saling belajar. Mudah-mudahan kita terus amanah ya. Amin. Ya, teman-teman kalau dirasa ini bermanfaat, monggo silakan di-share aja. Atau mungkin mau dipotong-potong, mau di-share lagi, mau ngomong aja. Nggak usah khawatir monetize karena udah gua lock. Enggak. Bebas. Masya Allah luar biasa. Kita nggak nyangka ya bahwa ilmu itu bisa datang dari siapa aja, dari mana aja. Hari ini mudah-mudahan ada bermanfaat dan bisa jadi pala jariah untuk Bapak Irgi Ahmad Faris. Amin ya Allah. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, mantap.